Kondisi dari istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, saat ini disebutkan adalah mengalami gejala trauma psikologis atau kemudian juga ada istilahnya yaitu PTSD, Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa definisi PTSD ini. Ini memang sering kita dengar tentunya di berbagai pemberitaan, tapi apa sesungguhnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma, gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan. Ini dijelaskan tadi oleh Dr. Danardi bagaimana efeknya, tadi sudah dijelaskan juga, dan apakah kemudian ini menjadi salah satu hal yang membuat hingga saat ini Ibu Putri Chandrawati masih bungkam. Kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut dari narasumber yang terakhir bergabung dalam perbincangan ini. Sudah sempat saya kenalkan tadi, Bapak Edwin Partogi selaku Wakil Ketua LPSK. Selamat malam Pak Edwin Partogi. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Edwin, kemarin kita juga sudah mendengarkan, sudah melihat secara langsung bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh LPSK yang mengatakan bahwa menolak untuk memberikan perlindungan terhadap Ibu Putri Chandrawati ini. Sudah dijabarkan juga bagaimana hasil asesmennya. Mungkin bisa disebutkan kembali detailnya Pak Edwin Partogi. Dari hasil asesmen itu apakah memang betul dilihat ataupun juga disebutkan bahwa Ibu Putri Chandrawati ini mengalami stres, trauma, dan juga ada gangguan dalam kejiwaannya? Ya, menurut psikiater kami ya, dari hasil pemeriksaan dan observasinya, kalau saya bacakan agak lumayan ini. Ya. Ada kumpulan tanda dan gejala yang sesuai dengan gambaran gangguan jiwa dalam PPDGJ Romawi 3 disebut gangguan depresi berat tanpa ciri psikotik. Ya. Jadi ada ini disebutkan ya bahwa juga disampaikan di sini bahwa gangguan depresi yang dialami terperiksa benar berada dalam taraf berat. Itu pendapat dari psikiater kami. Baik, dalam taraf berat. Nah, apakah pendapat dari psikiater itu juga menjelaskan, Pak Edwin, bahwa sebelumnya kan LPSK ini mengatakan bahwa Ibu Putri ini tidak kooperatif. Bahkan Pak Edwin juga sempat mengatakan kepada media saat kemudian ditanyakan berbagai macam pertanyaan oleh LPSK dalam rangka kaitannya asesmen ini hanya bisa menjawab saya malu, dan saya malu. Apakah memang menurut psikiater itu penyebabnya karena kondisinya depresi ini? Iya, jadi kalau menurut psikiater kami ada suasana perasaan sedih yang menetap, ya, kehilangan tenaga dan minat untuk beraktivitas, perasaan bersalah yang menetap, pikiran pesimistis dan menurutnya harga diri, ya. Serta ada pikiran tuh, ya saya nggak melanjutkan ini. Jadi ada tanda-tanda itu yang dibaca, diamati dari asesmen yang kami lakukan. Baik, Pak Edwin, dari hasil asesmen itu apakah juga dijelaskan, kalau tadi Pak Edwin mengatakan dari laporannya adalah Ibu Putri ini seperti merasa sedih, kemudian juga ada rasa bersalah, apa yang membuat ia begitu sedih? Kemudian juga apa yang membuat ia merasa bersalah? Ya, itu Mbak Putri yang kami juga tidak tahu latar belakangnya. Penyebabnya apa? Karena Ibu Putri tidak mau menyampaikan hal itu. Pak Edwin, sejauh ini sebenarnya pada saat asesmen ataupun juga pemeriksaan oleh psikiater, bagaimana sebenarnya cara ataupun upaya berkomunikasi dari Ibu Putri ini? Betul-betul susahkah untuk dikorek, diajak bicara, walaupun pelan-pelan dan sudah ada upaya persuasif, Pak Edwin? Iya, kan kita ada kalau dari psikolog ya, itu sudah menyiapkan beberapa metode, gitu. Dari yang wawancara informal, kemudian juga ada apa nih? Mungkin kalau psikolog ngerti lah, Hopkins Stress Checklist. Kemudian ada menggunakan ini juga International Trauma Questionnaire. Kemudian ada juga metode yang spesifik untuk perempuan,
women experiences bettering, dan ada juga yang lain adalah personality inventory for DSM, ya, dan tes gratis. Jadi ada metode-metode yang sudah disiapkan oleh psikolog dan psikiater kami yang semuanya tidak direspon oleh Ibu PC. Baik. Dan Pak Edwin, LPSK akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan perlindungan kepada Ibu Putri ini. Apakah memang karena upaya ataupun karena sikap diamnya, bungkamnya, tidak kooperatifnya, atau mungkin ada alasan-alasan lain? Ya, sebenarnya LPSK sudah punya kesimpulan ya untuk memutuskan menolaknya dari sejak Ibu Putri pasca record assessment itu. Tetapi kan memang kami punya waktu-waktu tertentu untuk memutuskan permohonan perlindungan. Jadi memang di setiap hari Senin kami punya jadwal untuk memutus permohonan perlindungan, dan kemudian baru Senin kemarin kami sampaikan, diputuskan. Tapi sebenarnya putusannya secara informal sudah kami punya, karena memang dari pemohonnya tidak merespon ya apa yang kami lakukan untuk menanggapi permohonannya. Baik. Ini kan Mbak Putri. Baik. Bang, kita sudah dengarkan bagaimana hasil asesmen oleh psikiater yang dikeluarkan tadi oleh LPSK memang mengalami gangguan dan traumatis sekali yang dirasakan oleh Ibu Putri ini. Ya, dengan segala hormat ya Bapak-bapak dan pemirsa ya, bukan niat saya untuk mendiskreditkan ya, dalam hal ini adalah ibu dan seorang perempuan. Namun kami punya pandangan yang berbeda. Kami advokat, bukan ahli nujum atau ahli sihir ya, seperti yang dituduhkan oleh orang yang di awal juga mau mengancam, mau melaporkan kami pidana. Justru sekarang mereka yang akan terancam, karena kami akan menempuh langkah hukum juga. Semua yang terlibat kami akan seret, harus bertanggung jawab. Termaksud jika memang di situ ada peranan dari para kuasa hukum, kami akan laporkan juga. Nah, kembali ke Bu Putri, kami punya penilaian berbeda dalam hal gini. Tadi Mbak Putri menanyakan kenapa Bu Putri ditolak ya. Yang pertama karena tidak ada peristiwa pidana, Mbak. Makanya akhirnya LPSK dengan berani langsung bilang kami tolak. Itu karena memang tidak ada peristiwa pidananya. Buat apa menerima ya laporan ataupun buat apa menerima permohonan kalau dia tidak terancam? Nah, kita juga sama-sama tahu saat ini tidak ada ancaman kepada Bu Putri selain ancaman permintaan pertanggungjawaban dan penjelasan terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Apa itu? Satu, dia bilang ada kekerasan seksual di Jalan Duren 3, taunya nggak ada. Apakah ini dia dianggap sebagai ancaman? Apalagi tadi siang saya juga membaca berita salah satu kutipan ya di media online. Permohonan perlindungan itu yang diajukan salah satunya juga dari media massa ataupun dari wartawan. Yang kalau tidak salah juga Pak Hasto yang menjawab bahwa media massa itu bukan ancaman, melainkan hak jawab atas tuduhan yang sudah dilontarkan ke publik. Jadi itu bukan ancaman. Nah, saya curiga ancaman ini patut kami duga justru dari lingkarannya sendiri di dalam. Seperti apa contohnya? Membatasi berbicara, membatasi melakukan hal-hal tertentu. Berarti ada perintah-perintah tertentu? Betul, kenapa saya bilang demikian ya? Karena yang pertama, kami sudah berbaik hati atas nama keluarga, ya, memberikan kesempatan Bu Putri untuk meminta maaf secara terbuka di publik. Kurang baik apa lagi, kami menerapkan hukum kasih. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu tertulis dalam perintah kita. Baik. Nah, faktanya etikat baik ini tidak disambut baik. Saya bingung makanya kuasa hukumnya ini sebenarnya mau meringankan atau mau memberatkan kliennya. Harusnya kalau memang mau meringankan, ketika ada kesempatan, diambillah kesempatan ini supaya minimal Ibu Putri tidak terjerat terhadap dugaan peristiwa ini gitu loh. Nah ini kan enggak. Mana katanya hubungan trust worship itu? Baik, sebenarnya kami Bang juga sudah mengundang kuasa hukum dari Ibu Putri Chandrawati, tapi memang hingga saat ini, hingga dialog ini berlangsung memang belum ada respon untuk bisa. Ya mudah-mudahan dengan kita berbicara agak sedikit keras begini mereka mau keluar.
Itu harapan saya. Kita ingin sekali mendengarkan bagaimana keterangan dan Betul. juga tanggapan setelah kemudian ditolak oleh LPSK ini. Betul. Nah, ini kemudian kita juga akan balik ke Pak Musakir. Pak Musakir, kita tahu bahwa Ibu Putri Chandrawati merupakan salah satu saksi kunci yang juga mungkin akan bisa memberikan keterangan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu sesungguh-sungguhnya. Tapi dengan bungkamnya hingga saat ini Ibu Putri Chandrawati, bagaimana pengaruhnya terhadap upaya pengungkapan kasus ini secara pidana, Pak? Baik ya. Ibu Putri ini kan sebagai salah satu ya, ketika ada peristiwa pokoknya ya, yang pokok maksudnya pembunuhan berencana itu salah satu diantaranya adalah Ibu Putri. Sebenarnya ada yang lain yang juga yang bisa menyaksikan tentang peristiwa pembunuhan berencana tersebut ya. Jadi andai kata Ibu Putri sampai hari ini bungkam, yaitu mudah-mudahan dia bisa membuka itu kepada penyidik ya. Mungkin kalau ke publik barangkali ada kekhawatiran, mungkin bisa juga nanti penyidik bisa intensif melakukan investigasi dengan pendampingan seorang psikolog agar supaya dia bisa mengungkap fakta hukum yang benar dan yang sebenarnya begitu. Yang bisa mengkorelasi atau mempunyai hubungan benang merah dengan keterangan-keterangan yang lain yang saling melengkapi begitu. Baik, sebelumnya juga Ibu Putri ini melaporkan Brigadir Yosua ini untuk kasus dugaan pelecehan seksual, Pak. Walaupun memang saat ini memang sudah dihentikan, Pak, mengenai kasus itu. Tapi bagaimana melihatnya, Pak? Jadi itu membuktikan bahwa apa yang dilaporkan itu adalah sesuatu yang tidak benar gitu ya. Kan syaratnya orang melapor itu juga harus ada bukti awal yang cukup, untuk menyatakan dirinya sebagai melihat atau mengetahui atau mengalami tentang terjadinya satu tindak pidana gitu. Jadi kalau dia hanya menyampaikan saja dirinya sebagai korban, tapi tidak ada fakta atau tidak ada barang bukti apapun yang disampaikan, ya penyelidik tentu saja akan melihat di situ ini apa gitu. Buktinya nggak ada, semuanya nggak ada gitu. Jadi begitu ditanya, ternyata fakta penunjangnya juga nggak ada. Dan oleh karena itu penyelidik menghentikan proses pemeriksaan itu disebabkan karena memang tidak ada bukti awal yang bisa dijadikan dasar untuk bisa memeriksa lebih lanjut begitu. Dan Ibu Putri juga jadi kalau itu terjadi, itu apakah apa maknanya itu ya? Ya artinya yang dilapor, kalau itu laporan, berarti laporan itu dipandang sebagai laporan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, alias laporan palsu. Baik. Yang kedua, kalau itu menyangkut disebut-sebut nama orang yang terkait dengan laporan itu, ya, nama orang sudah disebutkan di dalamnya, maka laporan itu di samping laporan palsu, dia juga yang disebut sebagai penghinaan atau penghinaan, masuk dalam kualifikasi penghinaan. Bisa disebut fitnah, bisa disebut persangkaan palsu, dan kalau orang yang sudah meninggal itu masuk di dalam pasal 321 ya, apabila dia orang yang disangkakan itu meninggal, sudah meninggal, maka ahli waris yang bisa menentukan lanjut untuk melaporkan atau mengadukan ya, ini karena ini dari aduan, mengadukan atau tidak mengadukan. Demikian. Baik, jadi bisa nanti ahli warisnya Pak ya untuk bisa tadi pasal terakhir yang Bapak katakan. Nah ini adalah bisa diseret ke pidana Ibu Putri ini mengenai laporan palsunya. Tapi bagaimana dengan kondisinya Pak seperti dikatakan oleh Bang Martin tadi, kabarnya juga dari kuasa hukum Brigadir Yosua akan melaporkan Ibu Putri karena memasukkan kondisinya begitu. Nanti kita akan bahas lagi mengenai hal ini tapi setelah jeda kami segera kembali.